Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Saya Slamet Nurdin dari SMP Negeri 1 Bumiayu. Saya Nuri Hotimah dari SDN Kaliwadas 3 Kecamatan Bumiayu. Dan saya Fembriani Indah dari SD Negeri Laren 1 Kecamatan Bumiayu. Kami akan memaparkan tugas modul 2.3 tentang teknik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu, bagaimana kabarnya Bu Nuri hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Pak Slamet bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya syukurlah. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya, Bu. terlibat terkait dengan Pak Slamet akan melakukan coaching dengan Ibu In. Apakah betul Pak? Oh iya betul Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Iin. Rencananya memang hari ini Bu. Oh begitu ya? Iya. Baik. Sebelum melakukan coaching dengan Bu Iin, Ya. saya di sini sebagai observer ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya, jadi nanti saya akan melakukan pra-observasi dulu Pak ini sekarang ya Pak Iya, silakan. terkait dengan kegiatan coaching Pak Slamet dengan Bu Iin. Ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian nanti pada saat saya observasi ke Pak Slamet. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Slamet Ya. agar nanti kita itu tidak salah persepsi dan satu tujuan ya Pak ya. Ya baik Bu. Ya. Mengenai rubrik penilaian proses coaching tersebut itu ada beberapa alur penilaiannya meliputi ketercapaiannya alur tirtang ya Pak ya. Oh iya. Ya, sebelumnya Pak Slamet sudah paham ya Pak ya Oke, nanti sudah. alur tirtang. Nah, nanti yang kedua, Pak Slamet mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Iin selaku coaching. Seperti itu ya Pak ya. Dan yang ketiga, Pak Slamet bisa memberikan tanggapan pertanyaan dari Bu Iin, seperti itu, sampai nanti coaching tersebut, Bu Iin tersebut menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Seperti itu ya Pak ya. Dan jangan lupa kegiatan coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Slamet, untuk selanjutnya apa kompetensi yang Pak Slamet ingin kembangkan Pak dari proses coaching nanti? Oh iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti itu yang pertama kan ada kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang selanjutnya ada memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira Pak Slamet mau mengembangkan yang mana Pak yang lebih spesifik Pak? Ya, untuk secara spesifik saya akan mengembangkan tentang kompetensi mendengarkan aktif, ya, kemudian kehadiran penuh begitu Bu. Berarti tadi terbalik ya Bu ya, harusnya kehadiran penuh dulu, kemudian mendengarkan aktif. Oh begitu, iya Pak. Baik Pak, setelah Pak Slamet menentukan kompetensi tersebut, sudah pasti tentu ada indikator ketercapaian ya Pak ya. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan kompetensi tersebut itu apa Pak? Ya, indikator ketercapaian ya saya harapkan di sini coach bisa menemukan solusi untuk permasalahan dari coach tersebut gitu Bu. Oh iya begitu ya Pak ya. Baik Pak. Saya rasa cukup ya Pak ya obrolan untuk pra-observasi ini ya Pak. Silakan nanti Pak Slamet mempersiapkan untuk kegiatan coaching dengan Ibu Iin. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Setelah proses coaching ini nanti kita kembali lagi untuk ngobrol pasca observasi Pak. Begitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Slamet sendiri? Alhamdulillah sehat. Pak, ada waktu ya Pak, saya ingin berbincang sebentar ini dengan Pak Slamet. Oh gitu pun Bu. Ini ya kebetulan hari ini saya ada waktu ya. Pak Slamet, semoga dengan saya bercerita ini nanti kita
bisa menemukan solusi ya, atau mungkin nanti saya juga bisa menemukan solusi dan meringankan beban saya ini Pak, karena masalahnya ini memang keterkaitannya dengan anak-anak. Jadi saya sebelum masuk kelas itu sudah agak tidak semangat dulu seperti itu. Nah ini mohon nanti Mas Slamet berkenan untuk mendengarkan cerita saya ya Pak ya. Oke ya Bu, nah ini berarti terkait permasalahan bullying yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi bersama gitu ya Bu. Nah kira-kira ini permasalahan apa Bu yang terjadi ini dengan Bu sekarang Bu? Iya Pak, jadi seperti ini. Seperti yang kita ketahui ya Pak, di kelas saya kemarin kan ada anak yang melakukan pembulian. Oh gitu ya Bu. Nah setelah kemarin kita pertemukan dengan anak yang menjadi korban itu, anak tersebut melakukan itu lagi dengan anak yang berbeda. Nah, saya akhirnya mendapat pencerahan, bukan pencerahan ya. Saya terpikir bagaimana kalau misalnya untuk menangani anak tersebut kita melakukan kolaborasi nih Pak antara saya dengan guru-guru kelas yang lain serta dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, tentunya kan untuk hal itu saya juga harus bertanya dulu dong dengan teman-teman yang lain apakah teman-teman berkenan atau tidak. Karena jujur ketika saya menghadapi masalah dengan anak tersebut, saya sudah tidak bisa mencari jalan lagi loh, mencari cara untuk menanganinya. Karena setelah saya konfirmasi ke orang tua nih Pak, orang tua itu seakan-akan mendukung anak tersebut, memaklumi dengan berujar seperti ini. Loh itu kan anak-anakku, jadi wajar. Nah itu kan harusnya jawabannya tidak dimunculkan ke saya ataupun ke anak tersebut. Begitu Pak. Memang kita ya sebagai guru memang harus banyak sabarnya gitu ya Bu ya. Nah dari permasalahan tadi yang dijadikan Bu Iin, kemudian Bu Iin sudah mencoba untuk akan berembuk begitu ya Bu ya dengan guru, dengan teman sejawat. Nah selanjutnya nanti dengan kepala sekolah juga gitu ya Bu. Nah, mungkin bisa diinikan dulu dengan guru kelasnya gitu Bu ya. Nah lalu dengan bagian yang menangani tentang pembulian anak gitu Bu. Nah, di sini Bu Iin bisa dilakukan juga seperti itu ya Bu ya, berdiskusi dengan teman sejawat. Nah ini kira-kira langkahnya akan mulai dari mana ini Bu Iin? Jadi rencana saya ya Pak, nanti tentunya saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Ya. Setelah itu saya tentunya mengundang orang tua dengan undangan resmi. Kalau kemarin kan saya ke rumah, itu kan secara tidak resmi lah ya, saya main ke sana. Nah kalau sekarang memakai undangan resmi dengan tujuan tadi berarti sekolah itu memfasilitasi saya dengan orang tua bertemu di sekolah lah. Nah tetapi ketika pertemuan tersebut saya ingin ada guru lain juga yang mendampingi. Oh ya begitu ya Bu. Begitu. Nah, sampai apakah ini untuk kegiatan ini sudah mulai dilakukan oleh Bu Iin gitu Bu? Mungkin sampai sejauh mana ini langkahnya, atau sudah coba diskusi dengan kepala sekolah untuk membuat ya minimal surat gitu Bu? Belum ya Pak, ini soalnya saya juga makanya ini bercerita dulu ke Pak Slamet apakah rencana saya itu menurut Pak Slamet itu bagaimana, bisa dilakukan atau tidak. Oh ya, nah ini Bu, kalau menurut saya nah kegiatan ini nanti Bu Iin secara bertahap gitu itu bisa dilakukan. Nah, melakukan diskusi tadi sudah dengan kepala sekolah, kemudian nanti dengan teman sejawat. Ya memang kita bisa melibatkan itu teman sejawat, tapi tentunya kita harus ada koordinasi dulu dengan kepala sekolah, gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Iin, untuk kegiatan seperti ini, apakah nanti bisa melancarkan permasalahan nanti di sekolah, gitu Bu? Menurut saya sih iya ya Pak. Kemarin kan ketika saya datang ke rumah, ketika saya hanya bertemu dengan orang tua dan tanggapan orang tua seperti itu, seolah-olah pihak sekolah itu harus memaklumi kejadian yang ada di sekolah. Padahal kan pembulian kan harus kita hindari ya, kita tanamkan kepada anak-anak agar tidak terjadi pembulian yang berkelanjutan. Gitu. Mudah-mudahan nanti setelah Bu Iin melakukan kegiatan ini ya Bu ya, tapi sebenarnya udah mulai dilakukan ini ya Bu ya? Ya berarti saya baru merencanakan itu dan setelah ini saya akan menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi masalah waktu, terus ketersediaan Pak Kepala Sekolah juga dengan siapa teman sejawat atau rekan guru yang akan ditunjuk Kepala Sekolah untuk mendampingi saya. Oh iya, ini segera bisa segera dilakukan gitu ya Bu ya, supaya kegiatan pembelajaran bisa normal kembali, tidak banyak gangguan pembulian seperti ini Bu, karena
masalah yang cukup pelik kalau di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang akan ditindakan yang akan dilakukan Bu Iin ini ya bisa lancar gitu ya Bu ya, sukses untuk kedepannya, dan Bu Iin bisa tidaknya di kelas itu bisa pembelajaran bisa normal kembali gitu Bu. Nah setelah kita berbincang-bincang di sini ya Bu ya, nah, apakah sudah ada gambaran bagaimana perasaan Bu Iin gitu Bu sekarang? Iya, tentunya tadi ketika sebelum bertemu dengan Pak Slamet pasti terjadi perdebatan nih Pak di pikiran saya, apakah rencana saya akan sesuai tidak ya dengan teman-teman guru yang lain, dengan pemikiran teman-teman guru yang lain. Ternyata kan dari Pak Slamet sendiri juga mendukung gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah lega Pak, dan memperkuat saya untuk melakukan rencana tersebut. Memang kita harus melakukan tindakan action segera ya Bu ya. Oke, kalau Bu Iin sudah merasa jelas untuk permasalahannya, solusi dari permasalahan Bu Iin sekarang ya. Nah, ini kebetulan saya ada kepentingan apa sebelumnya barangkali ada yang mau disampaikan? Betul Pak, sudah selesai insya Allah. Oke, kalau sudah cukup, berarti kita cukupkan sampai di sini Bu, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nuri? Iya, alhamdulillah Pak baik. Ya, kita ketemu lagi ya Pak ya. Oh iya betul Bu. Alhamdulillah Pak, setelah kemarin kegiatan coaching Pak Slamet dengan Bu Iin berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah lancar. Baik Pak, setelah kemarin saya menjadi observer, ini ada kegiatan pasca observasi ya Pak ya, yang harus saya sampaikan ke Pak Slamet. Oke, baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang harus Pak Slamet jawab terkait dengan proses coaching kemarin ya Pak ya. Baik, yang pertama Pak, apa yang sudah dilakukan Pak Slamet saat coaching kemarin Pak terkait dengan indikator tercapainya yang Pak Slamet inginkan? Oh ya, pada saat coaching kemarin saya sudah melakukan kegiatan dengan menggunakan indikator ketercapaian kompetensi. Ya. Kebetulan kan indikator ketercapaian kompetensi saya itu adalah yang pertama mendengarkan aktif, gitu. Nah, kemudian kehadiran secara penuh, gitu. Nah, gitu Bu. Iya baik Pak Slamet. Memang betul Pak, kemarin setelah saya amati praktek coaching Pak Slamet dengan Bu Iin, saya lihat Pak Slamet sudah melaksanakannya Pak, yaitu terkait dengan Bapak indikator ketercapaian yang Bapak Slamet inginkan, yaitu kehadiran penuh. Pak Slamet sudah melakukannya, kemudian mendengarkan aktif juga Pak Slamet sudah melakukannya. Dan setelah saya amati dari awal juga Pak Slamet sudah melalui alur tirta Pak dengan baik seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang akan Pak Slamet kembangkan setelah Pak Slamet sudah praktek coaching? Untuk praktek coaching ini memang saya saat ini belum bisa mengembangkan yang poin pertanyaan berbobot gitu. Nah ini saya ingin mengembangkan poin tersebut. Gitu. Oh iya baik ya. Berarti nanti jika ada kesempatan praktek coaching lagi, Pak Slamet ingin mengembangkan kompetensi memunculkan pertanyaan berbobot pada coaching begitu ya Pak ya? Iya betul. Ya, baik Pak Slamet ya, semoga nanti kedepannya harapan Pak Slamet bisa tercapai ya Pak ya. Ya. Kemudian dari proses praktek coaching ini semoga bermanfaat ya Pak ya bagi Pak Slamet, bagi coaching dan bagi saya sendiri selaku observer ya Pak ya. Sekiranya cukup Pak pasca observasi dari saya Pak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya pamit ya Pak ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang teknik coaching kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.